Blak-blakan. Bebaskan langkah, bicarakan perlindungan bareng FWD Insurance. Blak-blakan aja. Hai passionate people, welcome back to episode 8 FWD Podcast Blak-blakan, Bebaskan Langkah, Bicarakan Perlindungan bersama kembali Madam Bella, Madam Bebaskan Langkah di studio hari ini kembali dengan episode yang akan berbeda dari yang sebelumnya karena kita akan ngomongin kesehatan tapi juga bisa tahu karakter nih. Gimana nih bisa berhubungan? Nah, di episode mengenal resiko melalui golongan darah ini bersama dengan seorang dokter tampan ya, yang udah malang melintang di FYP apalagi TikToknya ya. Mungkin dia kalau aku sebutin kamu pasti tahu lah ya. At this.is.pras. Ini dia aku sambut di studio Dr. Agus Prasetyo, SPKFR Ivoca. Udah benar belum nih aku nyebutnya? Betul sekali. Halo, apa kabar? Halo, Dr. kabar Pras baik. ya? Iya, yes. Gimana apa kabar kesibukannya mungkin? Ya, masih? semenjak post Covid jadi banyak banget nih pasien. Jadi justru jadi lebih banyak. Banyak sekali, ya. Oke. Kenapa tuh kira-kira jadi bisa lebih banyak? Bukannya pas Covid kemarin jadi harusnya lebih banyak? Oh, enggak juga. Enggak juga. Nah, jadi pas Covid itu memang pasien jadi turun karena banyakan mereka nggak berani ke rumah sakit, kemudian juga ada social distancing, jadinya mereka nggak berani ke rumah sakit. Jadi kalau sakit yang kritis aja ataupun sakit COVID-nya yang baru ke rumah sakit. Jadi ketika sekarang sudah COVID mereda, banyak lagi pasien datang. Belum lagi sekarang juga terus memberikan edukasi melalui Yes, sosial media yeah. ya. Anyway, Dr. Pras ini dia juga adalah seorang yang di TikTok kemarin dapat award apa tuh, Mas Dr. Pras kok Mas. Sudah panggil Mas gitu. The charismatic host. Charismatic host di sini. Aku sebenarnya tadi ada nulis cuman agak-agak ini nih ya. Coba mungkin teman-teman yang ada di sana dipampang, oke. Nah, oke, Dokter Pras, tadi kan aku sudah agak intro ya. Kita pengen mengenal resiko melalui golongan darah. Nah, kebetulan nih kan ada Dokter Pras juga di sini. Kita mau langsung tahu dari sumber yang kredibel juga nih masalah golongan darah. Topik pertama mungkin kita akan bahas nih, Dok. Yes. Jadi golongan darah ini kan orang taunya cuma di KTP aja ya, katanya kalau misalnya kenapa-napa kalau transfusi ya udah pakai golongan darahnya mau B, O atau sebagainya gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa kita ketahui lebih lagi tentang golongan darah ini selain daripada cuma di KTP aja gitu? Ya, pada dasarnya golongan darah itu kan identitas ya, makanya ada di KTP. Golongan darah kita yang biasa kita anut itu kan yang A, B, O atau AB ya. Tapi sebenarnya itu berfungsi ketika kita membutuhkan, misalnya kita mau transfusi ataupun kita mau menyumbangkan darah kita atau jadi donor, itu juga kita membutuhkan benar-benar bahwa golongan darah kita itu penting seperti itu. Jadi donor juga ya. Jangan sampai salah ya kalau jadi donor. Iya, jangan sampai salah, betul harus itu. Double check juga. Kalau salah malah bisa menimbulkan komplikasi dan penyakit tertentu. Oke. Iya, karena ada pengalaman juga teman aku, dia golongan darah selama ini taunya AB minus ya. Kan kita mikir muka lo kagak ada bule-bulenya nih bro, gitu kan, kayaknya kok bisa pribumi kan orang Indonesia katanya sih jarang resus ini. Ternyata setelah sekian lama dia cek B+, seperti saya gitu, rakyat juga gitu. Jadi jangan sampai salah juga ya. Nah, tapi memungkinkan nggak golongan darah itu berbeda? Kan katanya kalau orang tuanya sama anaknya harus sama. Memungkinkan nggak berbeda? Oke, kita bicara dulu tentang golongan darah. Sebenarnya komponen darah itu sama tiap orang. Yaitu ada sel darah merah, sel darah putih, trombosit ataupun plasma. Itu sama semua orang. Trombosit itu bukan sel darah merah. Beda. Jadi trombosit sel darah putih itu ada di sel darah merah sebenarnya. Gitu. Sel darah putih itu berfungsi untuk melawan penyakit. Kalau trombosit itu berfungsi di pembekuan. Kalau kita demam berdarah kan kata trombosit suka turun. Trombositnya turun sehingga mudah pecah pembuluh darah. Makanya suka ada mimisan, gusi berdarah dan sebagainya. Apalagi yang dibahaya kalau misalnya ada perdarahan di internal organ kita, itu yang bahaya. Nah, komponen dasarnya sama. Yang membedakan kenapa ada golongan darah ABO AB itu karena di sel darah merah itu ada satu protein, di permukaannya itu ada satu protein yang akan berikatan dengan karbohidrat. Nah, protein yang berikatan dengan karbohidrat itu disebut antigen. Jadi golongan darah A itu kalau memiliki antigen A. Golongan darah B itu kalau memiliki antigen B. Sedangkan golongan darah AB memiliki antigen AB, sedangkan kalau golongan darah O tidak memiliki antigen sama sekali. Itu yang membedakan di situ sebenarnya. Ya, karena antigen yang ada di permukaan sel darah merah itu sendiri. Nah, terus tadi pertanyaannya bisa nggak memungkinkan nggak misalnya ada orang tua memiliki golongan darah tertentu, anaknya
beda Iya. ya, memungkinkan sekali karena sebenarnya di dalam genotip atau di dalam petanda genom pada golongan darah itu ada alel yang namanya heterozigot ataupun homozigot. Oke. Rada-rada ini ya. Iya. Rada berat ini. Heterozigot, Ngomongnya rada oh, berat seperti nih. buka buku biologi ya. Serasa belajar ini lagi ya. Biologi nih ya. Belajar biologi. Jadi kalau homozigot itu misalnya kalau sama gen-gen alelnya itu sama, dalam arti misalnya A itu alel itu ya itu petanda genomik itu tadi, gen alel itu. Jadi kalau misalnya yang homozigot itu misalnya golongan darah A itu AA. Ya. Tapi kalau heterozigot itu AO. Oh, jadi beda AO. Kenapa bisa beda? Karena yang dominan itu A. Kalau B itu bisa BB atau BO ya, karena dominan B, O itu sifatnya resesif. Ya. Kalau kenapa ada golongan darah AB? Itu sebenarnya itu menyalahin hukum Mendel yang menemukan tentang golongan darah itu ya. Jadi menyalahin hukum Mendel karena sama-sama dominan. Jadi artinya ada kodominan. Jadi ada antigen A sama antigen B. Sedangkan yang O itu ya memang nggak punya antigen yang tadi saya sebutin tadi. Jadi kalau memang orang tuanya misalnya ya, orang tuanya itu sama-sama A, tiba-tiba anaknya gitu. Bisa aja karena ya? Bukan anak pungut ya berarti. bukan anak pungut. Jadi jangan sedih dulu. Jangan sedih dulu. Anak sekantong kentang gitu. Atau anak yang tertukar kayak sinetron itu ya. Enggak, bukan. Jadi bisa aja kalau itu heterozigot AO. Jadi ada kemungkinan anaknya nanti AO atau AA atau OO. Ya. 25%-nya nanti bisa homozigot A, terus 50%-nya AO, kemudian yang 25%-nya lagi OO. Jadi misalnya kalau punya 3 anak bisa ada yang A, tiba-tiba bisa ada yang O gitu ya. Paling lengkap sebenarnya kalau orang tuanya itu A, misalnya bapaknya A, ibunya B. Tapi yang yang heterozigot. Jadi bisa nanti bisa A, anaknya bisa 25% A, 25% B, 25% AB, 25% itu bisa lengkap. Tapi ya tergantung di mana yang kuatnya. Nanti faktor itu karena genetik kan sebenarnya urutan protein. Nah, itu lebih dalam lagi nanti. Pusing nanti. Aku lulusan kedokteran langsung aku di sini. Jadi langsung ini ya. Saya pakai baju putih. Iya, ada kemungkinan seperti itu. Kalau toh ada yang benar-benar beda, itu mesti harus dicari dulu karena memang kadang ada yang namanya variasi genetik ya. Variasi genetik itu harus dicek, tapi memang pengecekannya memang butuh waktu dan butuh biaya untuk mengecek variasi genetik. DNA gitu ya. Iya, cek DNA untuk memastikan kalau misalnya itu golongan darahnya memang beda dari orang tua. Bisa jadi itu variasi genetik yang berbeda, benar-benar beda. Sip. Berarti memang ada kemungkinan itu tadi ya berbeda gitu. Berbeda, tapi memang betul. kalau ragu ya dicek-cek lagi aja lebih dalam ya. Betul. Betul. Nah, terus sebenarnya kegolongan darah ini sendiri kan selain daripada tadi ya untuk transfusi darah donor gitu ya, ada mungkin hal-hal lain yang unik yang mungkin kita bisa tahu nggak sih Dok? Biasanya golongan darah kalau dalam kedokteran ya, biasanya golongan darah itu ditentukan untuk apa aja sih gitu, penggunaannya gitu. Oh ya, itu tadi selain untuk transfusi donor juga kepentingan nanti kalau misalnya kalau kita mengenalnya kan awalnya tadi kan 4 ya, 4 golongan darah A, B, O, K, AB ya, A, B, O, A, B ya. Tapi ada juga yang namanya resus, faktor resus ya. Faktor resus itu yang membedakan resus positif negatif. Nah, kadang ada gangguan pada resus itu, misalnya resus positif sama negatif, terus nanti anaknya ikut bapaknya resus positif gitu ya. Nah, kadang darahnya si ibu yang berbeda sama janin itu nanti akan merusak dari darah si bayi. Nah, itu juga yang sebenarnya itu juga yang harus dipertimbangkan kalau misalnya nanti menikah dengan yang resus positif negatif itu juga harus dipertimbangkan. Ini katanya ada yang bilang kayak gini, kalau dulu waktu SD ya atau SMP gitu pengen punya istri bule kata cowoknya. Terus orang-orang ngomong susah lu kalau punya istri bule, soalnya rata-rata orang asing tuh negatif nih biasanya. Kalau prianya positif akan sulit, biasanya lebih berisiko kalau ibunya ya yang maksudnya ibunya yang negatif. Iya, betul.
Oke, berarti mungkin penggunaan golongan darah ini sendiri kalau misalnya mau disambungin gitu ya, sebelum menikah mungkin bisa cek juga Betul. kali ya, apalagi kalau memang udah ada plan program anak gitu. Tapi sebenarnya ya jangan sampai gara-gara golongan darah kita nggak jadi menikah sama seseorang ya. Karena jodoh itu kan di tangan Tuhan betul ya, nggak boleh jodoh di tangan golongan darah gitu ya. Jangan sampai. Agak golongan yang lain aja udah mempersulit nih gitu. Golongan darah masih jangan sampai gitu. Sampai, gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau toh ada hal-hal seperti itu, bidang kedokteran juga sebenarnya sudah cukup modern sehingga kalau terjadi hal-hal seperti itu biasanya akan terjadi pemecahan sel darah merah, anaknya bisa anemi, terus bisa juga bilirubin meningkat sehingga anaknya kuning. Sebenarnya itu masih bisa ditolerir, dalam arti ilmu kedokteran masih bisa menangani seperti itu. Jadi penanganannya ada ya. Cuma itu jadi pertimbangan tapi bukan sesuatu yang menentukan. Mutlak gitu lah. Betul. Ya. Ya. Jadi jangan sampai juga nggak bisa nih karena semua ada berbeda. jalan bisa diusahakan ya, bisa berbeda. diusahakan. Tapi kalau di Indonesia sendiri paling banyak itu orang golongan darah apa sih, Dok? Golongan darah O menurut gitu. Saya kemarin sempat baca di Dukcapil 2021 itu paling banyak golongan darah O, paling sedikit golongan darah AB. Oh, AB yang AB itu cuma 3 juta di Indonesia dari penduduk Indonesia yang 270-an juta. Wow, sangat ini ya langka ya berarti langka. AB ya. AB berarti kalau langka punya untuk golongan Indonesia. darah AB donor sih kayaknya. Iya, iya. Karena memang Anda manusia langka. Ya, manusia langka. Dan sangat dibutuhkan. Iya, berbuat kebaikan, jangan takut jarum. Iya, betul. Oke. Nah, tadi aku juga sering baca-baca gitu ya, Dok. Kalau golongan darah tadi yang selain daripada ada lain nentuin jodoh, ada juga nentuin karakter katanya. Tapi sebelum sampai ke karakter itu sendiri, yang paling sering aku dengar itu golongan darah juga katanya bisa bukan memprediksi sih, penyakit gitu, katanya ada hubungannya dengan penyakit, potensi penyakit yang terjadi. Selain daripada diet ya, aku paling sering sih dengarnya yang diet ya kan. Walaupun aku coba kayaknya aku nggak kurus-kurus, mungkin salah kayaknya ya. Iya. Nah, tapi katanya ada hubungannya juga nih sama penyakit. Iya, betul. Golongan darah itu beberapa penelitian menunjukkan bahwa beberapa golongan darah itu berpotensi berpotensi, bukan selalu ada, atau beresiko atau berpotensi untuk penyakit tertentu, seperti golongan darah A. Golongan darah A itu cenderung nanti bisa menyebabkan beresiko untuk kanker perut, kanker pankreas A ya. Kemudian bisa juga dia ke arah diabetes mellitus tipe 2, DM tipe 2, ataupun ke arah stres, karena biasanya ketika golongan darah A ini kalau stres, hormon kortisolnya meningkat sehingga menyebabkan itu beberapa penyakit nanti pada akhirnya karena stresnya itu. Nah, kalau golongan darah B itu hampir sama dengan golongan darah A, tapi golongan darah B itu kanker pankreasnya lebih tinggi potensinya dibanding golongan darah A. Terus selain itu juga ke kardiovaskuler, golongan darah B itu jantung, jantung koroner, diabetes maupun hipertensi golongan darah B. Emang sih yang BB kayak di keluargaku hipertensi deh. Berpotensi. Oke. Kalau golongan darah AB itu lebih ke arah gangguan memori ataupun kognitif untuk pola pikirnya. Sedangkan kalau golongan darah O itu sebenarnya yang paling ringan karena dia mempunyai faktor protektif yang bagus untuk jantung, untuk diabetes ataupun penyakit kronis, kanker juga. Tapi dia paling lemah untuk penyakit terutama lambung. Golongan darah O itu lambung sama lebih ke arah sel telurnya. Kalau wanita golongan darah O itu sel telurnya lebih rendah. Lebih sedikit. Lebih sedikit. Jadi kemungkinan pembuahan nanti pada akhirnya ini penelitian ya, tapi nggak mutlak ya, itu namanya potensi aja. Betul, itu potensi untuk ke situ. Jadi alangkah baiknya nanti dietnya menyesuaikan dengan potensi dari penyakitnya itu sendiri. Nah, tadi berarti diet itu bukan cuma buat turun berat badan ya, tapi untuk kesehatan lebih tepat. Pantes. Kok nggak turun, ternyata lebih untuk. Ya, sebenarnya diet itu fungsinya adalah kita mengatur pola makan ya. Pola makan itu bisa dari porsi, komposisi ataupun cara pengolahan dari makanan itu sendiri. Jadi fungsinya adalah untuk kesehatan. Kalau berat badan turun itu bonus sebenarnya. Ya sih, benar sih. Jadi kita memang kalau katanya ya kalau mau nurunin berat badan jangan terlalu fokus sama scale-nya dulu, timbangannya dulu, tapi lebih tujuan utamanya kesehatan dulu ya. Jadi bonus lah kalau dapat turun. Karena kalau makanannya sehat secara tidak langsung juga mengurangi. Dan yang penting niat sih. Niat sih, Dok.
Iya, Emang betul. siniar kalau enggak diet start Selalu ada tomorrow godaan, sih. selalu ada godaan. Iya. Setiap kali kita niat untuk itu selalu ada Iya godaan. benar-benar. Nah berarti tadi kalau aku ini ya recap gitu ya, semuanya tuh pasti punya ada potensi lah ya Betul, penyakit. betul. Walaupun kalau aku lihat memang pantas cocok di Indonesia, paling banyak dok. Iya. Kayaknya memang harus lebih kuat gitu kalau tinggal di Indonesia. Makanya banyak sakit lambung Iya, ya sakit orang lambung Indonesia kan. Sekarang aslam Gen Z kan sudah banyak. gitu. Nggak usah Gen Z ya, saya juga aslam mulu. Oh gitu. iya, betul. Ini ada satu di studio obat-obatannya asam lambung juga semua lengkap nih. Dok. Oke. Oke, berarti diet tadi ada potensi walaupun tidak mutlak itu pasti kalau Ya. pasti akan ini mungkin kalau nggak mungkin jantung kan nggak kayak gitu Betul, juga kan. betul. Cuman memang berarti ada persiapan. Kalau Betul. misalnya kita mungkin kalau potensi misalnya B kita dia kardiovaskular gitu. Mungkin harus lebih sering melatih jantungnya, Betul. olahraga dan sebagainya ya, Dok ya. Mm-mm. Oke. Nah, fun fact juga kan tadi kan yang masalah jodoh gitu si golongan darah ada juga aku dengar-dengar nih kan tadi kesehatan udah kita lihat nih gimana gimana. Kalau di Jepang itu tuh biasa dipakai untuk rekrutmen tuh Betul. Dok gitu. Jadi katanya sih ada hubungannya sama karakter. Iya. Tapi kalau secara medis sebenarnya berhubungan nggak sih? Enggak ya? Atau gimana? Kalau medis sebenarnya kalau kepribadian itu kita lebih mengutamakan kalau untuk tes kepribadian ke psikolog biasanya. Oh gitu Kita ya. tes MMPI atau tes kepribadian beberapa parameter ada sih selain MMPI biasanya bisa kita pakai itu. Tapi kalau memang di Jepang saya sempat baca Prof Furukawa itu menemukan satu penelitian yang dipublish juga di jurnal ilmiah bahwa ada signifikan penelitian antara kepribadian tertentu sama golongan darah tertentu seperti itu. Oh makanya mereka mengambil dari situ Karena dari meskipun itu penelitian permulaan, Iya. mesti perlu istilahnya diikutin oleh penelitian-penelitian lebih lanjut untuk membuktikan. Memang ya kalau di dunia riset itu pasti ada pro dan kontra. Ya biasanya ada beberapa penelitian yang mendukung penelitian ini. Meskipun hasilnya signifikan, sama-sama signifikan. Yang sini juga gitu. Jadi memang ya tergantung orang mau yakin gimana, keyakinannya kemana ya betul. Keyakinannya mau kemana. Nah mungkin orang Jepang karena yang meneliti Prof Furukawa yang mungkin cukup terkenal di sana, jadi itu yang dipakai sama Iya, sempat mereka. baca gitu beberapa. Percaya nggak percaya sih memang ada Hampir mirip-mirip ya. Ya coba dites satu-satu gitu kadang-kadang Iya. benar gitu ya. Tapi mungkin kalau dari sisi yang kita bisa lihat di sini mungkin aku akan lebih ngelihat kayak ya sisi medis lah ya gitu ya. Kayak mungkin yang penting juga buat passionate people semua Iya, gitu betul. masalah penyakit-penyakit tersebut. Tapi kalau misalnya ada nggak sih kayak ini pertanyaan tambahan ya sekarang Ya, konsultasi. boleh. Kayak ada nggak sih orang yang kayak golongan darah A cenderung lebih gemuk gitu nggak ada nggak ya sama aja ya? Enggak sih. Oke. Tapi justru kalau A itu biasanya perfeksionis dia orangnya. Oh gitu. Ini Perfeksionis. sama nih seperti yang saya baca juga. Iya. Katanya tuh gitu kalau misalnya golongan darah A tuh ada yang perfeksionis, golongan darah B itu lebih energik. Energik, kayak gitu. betul. Ingin taunya tinggi. Iya. Tapi Dok, aku penasaran, kenapa sih kita bisa bilang ada potensi golongan darah A itu misalnya tadi pankreas, terus B itu kardiovaskular itu sebenarnya pengecekannya tuh dari di mana sih? Dari siapa Pengecekannya ya jelas itu dari penelitian oke, juga. dari penelitian Jadi juga penelitian dia menghubungkan antara apakah ada korelasi antara golongan darah dengan penyakit tertentu. Nah biasanya studinya bisa studi yang ke belakang gitu, retrospektif atau ke belakang untuk melihat itu biasanya dari data pasien sih. Oh berarti historical ya? Dok, Historical ya? biasanya, Oke. soalnya tapi bisa juga prospektif sih, selain retro juga bisa. Tapi penelitiannya itu menunjukkan memang ada kaitannya, ada potensi dan itu cukup signifikan sehingga itu juga bisa dipakai untuk patokan meskipun ya terus ya itu saya bilang riset itu pasti ada pro kontranya. Iya. Tapi kita sebagai orang yang ngerti penelitian atau orang yang tahu bahwa penelitian itu kan dibuat dengan metode ilmiah ya. Jadi metode ilmiah yang bisa kita percaya bahwa itu bisa kita lakukan. Tapi kita tetap harus jujur dan harus meneliti bahwa benar-benar penelitian itu benar, bukan penelitian yang hoax, penelitian yang abal-abal lah, ecek-ecek atau abal-abal. Jadi mesti itu. Nah, ini yang dipublish ini cukup meyakinkan dan memang itu berpotensi. Makanya dia bilang bahwa itu berpotensi. Nah, sebagai kita orang yang ngerti seperti itu ya alangkah baiknya kita mencegah gitu loh. Mengertinya ya dari itu tadi, dari penelitian. Makanya juga disarankan kadang dietnya itu berdasarkan golongan darah Betul. ya. Walaupun Betul kalau sekali. misalnya kita memang mau pasti banget terhadap
penyakit memang harus dilakukan Heeh. pemeriksaan menyeluruh ya Heeh, dok betul ya. betul. Jadi nggak tiba-tiba kayak aku golongan darah B kayaknya aku jantung deh. Harus Nah, dicek dulu kan. betul. MCU Iya, penting, medical check check up. up tuh penting Betul, banget kayak betul. tiap ini sekalian inilah cek golongan darah juga. Iya, betul, betul. Jangan sampai salah. Nah, kalau misalnya aku bisa simpulkan ya tadi ya, semua golongan darah apapun itu punya potensi walaupun tadi Yes. mungkin golongan darah paling agak sedikit ini gitu ya, sedikit tapi bukan berarti tidak berpotensi Betul. dengan terkena penyakit Iya. terutama penyakit kritis ya. Ngomongin penyakit kritis ya Dokter Iya. Pras ya. Sebenarnya di Indonesia tuh penyakit kritis apa aja sih yang mungkin nggak di Indonesia doang sih. Iya, Sebenarnya iya, penyakit iya. kritis apa aja sih yang perlu kita waspadai Waspadai. gitu. Oke. Sebenarnya pembunuh utama penyakit itu adalah jantung. Tapi juaranya penyakit yang menyebabkan disabilitas atau menyebabkan kecacatan itu stroke. Jadi beberapa penyakit kritis yang perlu kita waspadai itu seperti jantung, diabetes, cancer ataupun tadi stroke yang aku bilang tadi. Itu sangat bisa menjadi masalah bagi Iya. kehidupan kita. Kalau stroke itu butuh terapi lagi ya biasanya. Betul, ya? itu terapinya butuh waktu ya. Dan jangan salah, sekarang itu saya lihat dari pengamatan saya dan saya dari konsulan dari Dokter Saraf ke saya itu banyak kan sekarang menuju usia yang muda. 25-30 itu mulai Iya, sering, iya. mulai banyak. Karena Iya. tuh mereka berpikir stroke itu penyakit orang tua gitu. Iya, betul. Padahal enggak ya. Padahal enggak. Jadi stroke itu bisa juga menyerang siapa aja yang memiliki faktor risiko. Faktor risiko stroke itu adalah 1 diabetes, 2 hipertensi, ketiga itu jantung. Penyakit jantung itu bisa menyebabkan faktor resiko jadi stroke juga. Jadi penyakit kritis yang lain bisa menyebabkan si stroke juga Betul. gitu. Jadi emboli pada jantung itu juga bisa menyebabkan emboli pada otak yang juga menyebabkan stroke. Bisa juga merokok. Merokok itu juga salah satu faktor risiko terjadinya stroke. Jadi semuanya itu harus dikendalikan, dan supaya kita mencegah terjadi sumbatan pada pembuluh darah itu pentingnya yaitu MCU. Nah, MCU itu medical check up itu ya biasanya perusahaan-perusahaan juga akan ngadain MCU sih setiap setahun sekali itu. Kalau pada usia di bawah 35 itu setahun sekali cukup. Tapi setelah 35 ke atas sebaiknya 2 kali. Sebaiknya 2 kali nih kalau udah 35 ke atas. 2 kali. Catatan nih. Oh, iya. Saya kira setahun sekali udah lebih dari cukup. Iya, betul. Sebaiknya itu dari penelitian bilangnya seperti itu. Jadi sebaiknya, tapi iya sih katanya per 6 bulan gitu segala sesuatu bisa berubah. Bahkan cancer aja 6 bulan lalu katanya dicek bersih, 6 bulan setelahnya bisa residif. muncul Muncul lagi, betul. Berarti memang medical check up sesuatu yang sangat banget penting ya. Jadi nggak tiba-tiba kayak aku golongan darah B kayaknya aku jantung deh. Harus dicek dulu kan. Betul. MCU penting medical check up tuh penting banget kayak tiap ini sekalian inilah cek golongan darah juga. Iya, betul. Jangan sampai salah. Nah, kalau misalnya aku bisa simpulkan ya tadi ya, semua golongan darah apapun itu punya potensi walaupun tadi mungkin golongan darah paling agak sedikit ini gitu ya, sedikit tapi bukan berarti tidak berpotensi dengan terkena penyakit terutama penyakit kritis ya. Itu kan kayak agak-agak ini juga gitu ya. Apalagi sekarang fenomena banyak orang yang meninggal karena olahraga. Nah, iya itu juga. Jadi tadi selain stroke anak-anak muda nih bukan anak maksudnya udah cenderung ke muda. Olahraga tuh aku paling sering banget dengar nih, Dok. Iya, betul. Jadi itu jantung ya? Iya, jantung. Paling banyak jantung karena biasanya kalau jantung itu kan silent killer. Jadi pembunuh berdarah dingin. Dengan diam-diam langsung bunuh gitu. Nah, supaya mencegah jantung itu ya pemeriksaan itu tadi MCU. MCU itu biasanya juga salah satunya adalah pemeriksaan dengan ekokardiografi atau EKG. Nah, EKG itu bisa EKG murni biasa ataupun EKG dengan treadmill. Untuk dengan treadmill itu untuk melihat kapasitas atau fungsi dari jantung itu gitu. Berarti seminimal mungkin kalau bisa gitu ya sambil medical check up dicek tuh EKG karena kan biasanya olahraga tuh suka bablas, Dok. Betul. Seneng kan kayak tanpa kita sadarin. gitu kan. Habis olahraga makan yang nggak sehat, olahraga lagi gitu. Sama kurang tidur olahraga itu bahaya. Iya, bahaya, betul. Iya sih, Dok. Suka banyak yang saking senengnya kalau sekarang kan misalnya lagi juga tenis gitu ya, betul. Dok ya. Padahal kemarinnya tuh kurang tidur tapi kayak pengen gitu main betul. Tenis. Itu bisa menjadi salah satu pemicu juga ya. Karena apalagi kalau tenis, badminton itu kan tipe-tipe olahraga permainan. Itu kan memicu endorfin tuh. Seneng kan, bahagia, terpacu. Oh, pengen menang nih, pengen menang. Nah, itu bahaya. Bahaya tapi ya itu harus tahu diri lah minimal. Kalau kamu kurang tidur ya jangan memaksakan. Olahragalah yang ringan misalnya jalan atau apa. Jangan yang dengan intensitas kalau
badminton, tenis itu bisa sedang sampai berat, tergantung pola mainnya seperti apa. Iya. Berarti kalau misalnya mau turnamen atau apapun Iya. lah yang udah dipikirkan akan berat, pastikan tidurnya cukup dan juga Betul. mungkin jangan sampai dehidrasi dan sebagainya Betul, juga ya, iya. Dok ya. Itu penting juga. Oke, berarti yang kita bisa lihat juga penyakit kritis itu tidak hanya saat tua ya, Dok ya, tapi bahkan di usia-usia muda. Kapanpun itu sebenarnya ya. Ada yang bilang gue nggak ada keturunan, bahkan mungkin bisa jadi ya. Maksudnya kadang kan ada yang bilang kayak mungkin iya jadi nggak terlalu khawatir dia karena keluarga gue nggak ada keturunan, tapi sekarang jantung nggak ada keturunan pun orang ini bisa kena jantung gitu. Diabetes juga seperti itu. Diabetes juga seperti itu ya, Dok ya. Jadi pola makan yang salah itu salah satu pemicu atau penyebab terjadinya diabetes ya, terutama diabetes tipe 2. Nah, itu apalagi kalau di daerah yang suka manis-manis, karbohidrat tinggi. Karena bukan manis doang ya, kayak nasi itu kan juga gula. Karbohidrat tinggi itu juga bisa menyebabkan kalori tinggi itu nanti pada akhirnya gula itu kan disimpan. Nah, kalau disimpannya terlalu banyak dan nanti fungsi dari yang mengolah gula yaitu pankreas atau insulin itu yang menghasilkan hormon insulin itu terganggu, ya itu bisa menyebabkan jadi sakit. Ternyata banyak sekali yang perlu diperhatikan. Betul. Ya bagi kita. Kadang kita kayak udah jalanin aja nih, memang sih bebaskan langkah, tapi hal-hal seperti ini kita harus perhatikan ya. Iya, betul. Mengatur tadi pola kesehatan pola hidup kita supaya kesehatan kita lebih baik, terutama dan jangan lupa medical check up tadi. Medical check up. Kadang katanya takut MCU soalnya tadi kita bilang takut ketahuan penyakit ya, padahal itu fungsinya buat mencegah. Terutama penyakit kritis ya, itu kan kayak agak-agak ini juga. Penyakit kritis sendiri mahal kan ya, Dok ya? Biayanya mahal sekali. Kayak jantung itu kalau mau ditotal dari pemeriksaan, misalnya kita ngecek jantung itu ya bisa 1 sampai 4 juta ya kurang lebih ya. Ini kurang lebih ya, ini range saja. Ini menurut data Kemenkes ya. Karena kalau di swasta bisa berbeda-beda di setiap tempat. Swasta mungkin lebih mahal lagi, tergantung swastanya tipe yang kayak apa. Kemudian kalau bypass bisa sampai 300 jutaan. Kemudian kalau pasang ring bisa 50 sampai 100. Jadi ya bisa ratusan juta lah kalau kena sakit jantung. Terus diabetes kalau kurang lebih per bulannya itu bisa 1 sampai 4 jutaan. Kalau sampai terjadi kerusakan nefropati diabetik atau gagal ginjal itu bisa cuci darah, itu bisa sampai 50-100 juta per bulan. Dan itu terus menerus. Bukan cuma sekali aja kan. Kadang bisa 2 kali seminggu dan itu bisa memiskinkan, benar-benar memiskinkan. Resiko finansialnya cukup besar lah ya. Besar, betul. Apalagi kalau kanker. Waduh, kalau kanker udah deh. Kemo, per bulan itu bisa ratusan juta juga. Belum lagi kalau misalnya untuk kayak katakan misalnya penyakit stroke gitu ya, Dok ya. Ada lagi rehabnya ya. Benar. Gitu. Dokter ini juga ya. Dokter rehab, ya betul. Jadi buat yang bisa datang ke Dokter Agus Prasetyo ya. Iya. Karena tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol juga ya, kalau di Indonesia itu maksudnya kalau penting bagi kita juga untuk mengetahui untuk yang rehab tersebut ya, fase rehab itu. Jadi karena bisa kok orang itu pulih gitu ya, konsisten. Butuh waktu dan butuh semangat untuk itu. Butuh semangat. Jadi tetap semangat dan mumpung kayak yang lagi masih sehat-sehat nih, pencegahan segera gitu ya, bisa dilakukan. Kayak tadi mungkin diet golongan darah mungkin bisa menjadi salah satu gitu. Pola hidup harus diperbaiki dengan makanan yang gizi seimbang. Kemudian olahraga ringan tapi yang penting konsisten. Kemudian juga tidur yang cukup. Paling jarang dilakukan. Tim begadang. Begadang itu kan 3 jam cukup tuh siapa tuh? Normalnya 7 sampai 8 jam. 7-8 jam untuk dewasa ya. Dewasa 7-8. Kalau anak-anak lebih panjang lagi. Katanya kalau makin tua makin sedikit apa makin? Ya, betul. Makin tua sebenarnya harusnya banyak, tapi dia secara fisiologis akan mudah bangun dan itu lebih sedikit, kembali kayak anak-anak lagi. Tapi anak-anak itu harusnya butuhnya banyak karena dia sebenarnya untuk pertumbuhan otak itu butuh tidur. Jadi anak-anak kalau kurang tidur itu perkembangan otaknya kurang baik. Malah kalau bisa anak-anak memang disuruh tidur banyak ya. Tidurnya lebih awal, jangan suruh begadang segala macam seperti itu. Kemudian stres, jangan lupa di era yang sekarang kompetitif segala macam itu stres kan sangat menjadi sesuatu yang sepertinya itu momok sih sebenarnya. Tapi kadang nggak kita sadarin. Itu yang memang makanya istirahat yang cukup. Kemudian kontrol stres dengan makan yang seimbang, olahraga itu
dilakukan. Tapi benar menarik dengan kata stres tadi sih dok, Iya. karena orang suka nggak sadar dia stres, Iya, betul. taunya burnout aja nih banyak kerjaan, dia stres, terus suatu ketika ada di fase ternyata mentalnya terganggu Iya. gitu ya, itu juga banyak sekali sekarang kayak gitu ya dok. Orang-orang mikir kayak dia nggak sanggup aja, padahal bukan itu gitu ya, ada hal yang lebih dalam dari itu. Iya, gitu betul. kan. Ada hal yang sebenarnya penyebabnya. Iya betul. Dan apalagi biasanya ada orang istilahnya stress eating juga tuh, Nah, kayak iya. makan. Iya. Padahal kita jadi nggak bisa mengontrol makan kita yang benar atau tidak, tidur kurang akhirnya ini gitu. Nah kalau dari sisi kita sih ya, kan tadi ya mungkin buat passionate people gitu ya, dari FED Insurance sendiri mungkin juga mengajak teman-teman passionate people untuk mempersiapkan segala sesuatu dari dini, salah satunya dengan asuransi nih dok gitu, karena kayak tadi dokter cerita kan mahal banget tuh ya dokter ya, dan ada kadang satu asuransi mungkin bisa cover satu tapi nggak bisa cover yang pemulihannya gitu. Nah jadi kalau di FED Insurance itu dok, kita punya asuransi penyakit kritis juga. Jadi kan memang kita basicnya asuransi jiwa ya dok ya. Untuk lebih lengkapnya dan lebih detailnya bisa lihat di fed.co.id. Tapi yang mungkin aku mau highlight adalah asuransi penyakit kritis yang orang-orang tuh suka salah tangkap kadang dok. Mikirnya, oh kalau aku penyakit kritis nanti aku dirawat, semua rawatnya itu di cover nggak? Itu asuransi kesehatan sebenarnya, ada asuransi kesehatan lagi. Kalau asuransi penyakit kritis itu dia akan memberikan uang pertanggungan ketika terjadi resiko penyakit kritis. Jadi ketika misalnya seseorang, kalau di produk kita ada namanya, salah satunya saya sebut FED Critical Armor misalnya ya, salah satunya itu bisa terdiagnosa gitu ya di stadium awal pun itu ada uang pertanggungan yang keluar. Jadi tujuannya sebenarnya ketika uang pertanggungan itu keluar, itu sebenarnya dia bisa pakai apa aja kan, bisa dia pakai buat berobat atau mungkin dia mau healing pun itu itu terserah sebenarnya, tapi kan fungsinya adalah untuk membantu keuangan yang tadi, betul. karena kan bisa carut marut bisa banget jadi nggak bekerja kan pada akhirnya. Itu poin utama. Kadang kalau kena penyakit kritis pun belum tentu kita bisa melanjutkan pekerjaan kita. Belum tentu ya, bisa jeda nanti lanjut, bisa diputus, tidak sama sekali. Berarti kan penghasilannya juga nggak masuk gitu ya. Mencegah itu makanya ada asuransi penyakit kritis yang mungkin teman-teman juga bisa cek nih. Selain asuransi jiwa, ada asuransi penyakit kritis, ada hospital, beda-beda nih. Beda-beda, gitu. Banyak jadi, ya. Betul, jadi persiapkan asuransi juga. Dan juga tadi yang dikatakan sama Dokter Pras. Nah aku juga mau ajak seru-seruan nih Dokter Pras. Ini mungkin tidak berhubungan dengan medis, tapi ya kayak itu ya, ngomongin yang tadi karakter-karakter Jepang itu. Kalau Dokter Pras, kalau boleh tahu golongan darah apanya nih? A. Wah, masuk langka ya. Berarti tadi kan O yang paling rare ya, seperti teman saya ini. Bukan O yang rare, O yang paling banyak gitu ya. AB yang langka. Nah, katanya kalau orang golongan darah O nih ya, Dokter Pras kata dia orangnya sensitif, yang O ya betul. Tapi dia juga orangnya tuh cool gitu lah gitu ya. Jadi sedikit introvert, tapi mungkin ada yang introvert, ada yang nggak introvert juga. Soalnya teman saya ada yang nggak introvert deh. Iya betul. Tapi introvert gitu. Coba balik lagi contekannya sayangku. Ya, coba dicari lagi. Jadi ada yang introvert, kemudian juga dia itu they seek to please others. Jadi dia tuh senang menyenangkan orang lain dok. Ini yang saya baca di yang tadi Jepang itu ya. Jadi katanya bagi mereka itu menyenangkan orang lain itu sesuatu yang membahagiakan. Iya, membahagiakan dia. Ada nggak benarnya di situ? Membantu kan dokter nih, membantu. Iya, golongan darah A saya gitu, saya juga gitu. Kalau sudah kebahagiaan seorang dokter bagi saya sendiri ya. Kalau pasien itu sembuh itu sudah bahagia. Udah membahagiakan ya. Saya nggak dibayar pun rasanya udah Ayo datang ke dokter. Udah bahagia betul. Itu kalau sembuh. Itu makanya ketika saya live di TikTok itu banyak orang bilang, Dok, terima kasih ya kemarin obatnya. Saya kadang nyebut obat sih, sorry di live. Sebenarnya nggak boleh sih nyebut merek, tapi karena ya mereka sangat membutuhkan, saya bilang kalau nggak japri ya aku sebut, tapi langsung kalian catat ya gitu, langsung gitu. Nah seperti itu, jadi mereka sangat terbantu dan ya itu membahagiakan, berarti ya live saya nggak sia-sia gitu. Benar-benar. Makanya sering nih kita ngelihat dari Dokter Pras juga, karena beneran memberikan informasi, dan kadang kan ada beberapa orang yang susah nih mendapatkan akses terhadap informasi seperti itu. Jadi thank you loh Dokter Pras buat konten-konten TikToknya terus ini. Amin. Nah itu makanya tadi Dokter Pras cocok nih kayak di golongan darah A gitu ya. Nah biasanya ada famous people juga yang sama di golongan darahnya dengan Dokter Pras. Salah satunya kayak Britney Spears ya. Oh, oke.
Richard Nixon, nggak sebutin yang nama itu lah ya. George W. Bush. George W. Bush juga gitu. Dan katanya di sini kalau golongan darah A itu cocok jadi akuntan, ekonomis dan librarian. Tapi ternyata nggak ada dokter ya? Nggak ada dokter sih. Cuman mungkin ya ada lah ya jalurnya di situ ya. Nah kalau ini lucu-lucuan produk. Karena dokter adalah orang yang suka menyenangkan yang lain, nih kayaknya produknya ini harus yang komplit nih UP-nya gitu ya. Jadi kita punya FED Critical Armor, mungkin cocok untuk yang golongan darah A. Walaupun sebenarnya ini lucu-lucuan aja ya teman-teman. Jadi kalau Critical Armor itu dia bisa bayarnya itu ada jangkanya. Jadi misalnya kayak aku nih dok, aku punya FED Critical Armor. Aku pengen bayar di masa produktif aku. Jadi aku cuma bayar 10 tahun untuk perlindungan aku sampai 80 tahun. Jadi masih di masa produktif aku masih bisa bayar asuransi. Tapi setelah itu 45 ya berarti nanti aku sebut dong ini ya, atau berapa lah 40 berapa itu aku nggak perlu bayar lagi. Dan itu dia menanggung uang pertanggungnya tidak keluar sekali aja, bisa sampai 3 kali, dan juga ada 1 kritis minor, ada 3 kali kritis mayor. Lebih lengkapnya lagi bisa dicek. Kalau dia tidak menderita penyakit kritis tetap keluar itu. Tetap kembali uangnya, kembali uangnya. Jadi misalnya katakan sehat sampai 80 nih ya. Bisa kan, bisa aja kan? Bisa aja itu akan dikembalikan semua yang dibayarkan. Jadi amit-amit terjadi risiko uang pertanggungan keluar, ada jiwanya juga, ada asuransi penyakit kritis kan mau terdiagnosa dari stadium awal pun akan keluar. Jadi akan di cover yang mayornya 3 kali, yang minornya 1 kali, jiwa juga ada, dan kalau sehat sampai ujung tetap dibalikin. Jadi ya oke lah gitu, dan bayarnya juga bisa di usia yang produktif gitu. Makanya mungkin cocok nih buat golongan darah A, walaupun yang golongan darah lain juga bisa ya disesuaikan kebutuhannya gitu. Nah lanjut nih kalau golongan darah B nih dok ya, ini dia katanya self-centered ya. Aku sih sebenarnya aku self-centered terus katanya sih orangnya kreatif ya, easy going dan free spirit. Ya benar semua sih ini ya. Memang aku agak-agak mirip sama Leonardo DiCaprio nggak nih kira-kira dia? Gitu ya. Paul McCartney ini ya, kayak aku mungkin harusnya jalur Broadway kali di sini ya. Kayak gitu. Nah mungkin buat aku yang jiwa-jiwa kayak aku, walaupun aku punya FCA, mungkin lebih doyan yang kayak pengen bisa beli kapanpun, jadi bisa ada produk online kita. Jadi kalau tadi kan produknya dijual by agent karena lebih lengkap ya dok. Kalau online itu dia udah ada UP-UP-nya gitu ya, tapi bisa beli dan lumayan lengkap juga gitu untuk ininya, namanya asuransi jiwa dan penyakit kritis plus. Kemudian juga kita punya FED Cancer Protection, jadi khusus cancer seperti itu. Lalu lanjut ke golongan darah yang tadi agak langka ya, AB nih dok. Jadi kalau mungkin ada kenal-kenal yang AB juga mirip-mirip gak nih, katanya dia free thinker, lalu dia rasional ya, orangnya highly organized, cool juga, critical juga, tapi juga hold the grudge-nya, aduh agak dendam atau gimana nih orangnya. Iya betul. Iya tapi distance juga gitu, jadi kayaknya memang orangnya yang rada-rada cool, tapi ada benernya sih. Kayak beberapa teman aku yang AB juga kayak gini nih yang sok cool gitu ya. Famous people-nya dia ada Thomas Alva Edison, lampu ya, terus Mick Jagger, Jackie Chan. Ada Mao Zedong di situ. Ya jadi lucu-lucuannya aja nih, katanya karirnya bisa cocok untuk teacher, lawyer, ataupun social worker. Buat kamu yang di AB, aku akan saranin kamu juga kembali beli FED Critical Armor, atau ada satu lagi produknya namanya FED Critical First Protection. Nah bedanya sih kalau Critical First Protection ini dok, dia kondisi kritis. Jadi kadang nggak semua penyakit kritis, kondisi kritis itu kan nggak cuma karena penyakit kritis, ada kondisi kritis-kritis yang lain karena penyebab yang lain. Nah itu bisa FED Critical First Protection, lebih lengkap dibaca di fed.co.id. Dan yang terakhir golongan darah O, mereka ini mungkin karena banyak ya, jadi di Indonesia ini ternyata banyak natural leader ya yang cocok sekali dengan jadi great CEO atau politician. Pantas nih politik banyak yang tersebut di sini ya teman-teman. Tapi intinya mereka ini adalah orang yang natural leader, do things their way, jadi lumayan independen, dan juga self starter. Nah mereka ini modelnya katanya yang kayak suka mengerjakan sesuai dengan yang dia mau gitu. Jadi udah pokoknya yang punya gue yang benar, yang itu tuh kayak gue agak nggak yakin. Gue cek dulu deh benar atau nggak jalan lo. Nah lucu-lucuannya again, famous people-nya ada kayak Elvis Presley, John Lennon, Paul Newman, Ronald Reagan, dan yang lain-lain. Apa yang cocok nih buat golongan darah A? Semua cocok ya. Jadi bisa beli FCA, FCFP, asuransi jiwa dan penyakit kritis plus itu ya, sama cancer protection. Sesuai ini ya, golongan darah O kan universal dia. Kan? Sesuai dengan ininya. Gitu. Itu lucu-lucu aja nih. Ya, walaupun ada nggak ada atau nggak ada nyambungnya ya, buat intinya
informasi ini bisa membantu teman-teman semua untuk Betul. melakukan pencegahan atau Iya. mempersiapkan segala sesuatu dari dini. Ya. Gitu. Dari Dokter Pras sendiri ada tanggapan nggak nih atau terhadap asuransi dan kesehatan, penjagaan kesehatan gitu ya? Ya sebenarnya resiko untuk sakit itu kan selalu ada di orang, apalagi kalau resiko kritis itu selalu ada, apalagi dengan pola makan, pola hidup kita sekarang ini. Ya, kalau saran saya selalu pencegahan dulu ya. Usahakan hidup sehat, hidup yang seperti tadi bilang, makan yang benar, diet yang benar, pola makan yang benar, kemudian tidur yang cukup, olahraga yang teratur, kontrol stres. Namun kalau punya uang berlebih, ada baiknya seperti yang disebut Madam Bella tadi. Jadi Madam Bella tadi bilang pencegahan itu juga penting. Ini sebenarnya salah satu pencegahan sih. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok ya. Tapi kalau kita punya dana dan bisa kita atur ke apa insurance itu ya, nanti kalau suatu saat ya kita nggak amit-amit ya, kita kita nggak dibayar ada. nggak pengen klaim sih sebenarnya, nggak pengen sebenarnya. Kita juga kalau kita asuransi pun juga maunya kita sehat ya. Return of premi aja lah bagi saya. Iya betul. Nanti kalau balik kita pakai keliling dunia, meskipun udah tua tapi kita masih bisa keliling dunia gitu. Jadi ya kita sih kalau bisa, kalau ada dana ya itu ada baiknya juga untuk insurans itu sendiri, itu lebih bagus sih. Betul. Jadi memang di awalnya dengan tetap ada menjaga kesehatan tuh paling utama. Jangan juga nanti habis beli asuransi aku mau makan sembarangan, enggak gitu. Ya teman-teman. Enggak gitu aturannya. Begitu aturannya, tetap harus jaga kesehatannya, memperhatikan dan juga jangan juga self diagnose juga ya, Bu. Iya, Kayak betul, sekarang banyak juga kayak gitu ya. Jadi selalu berbicara dengan yang ahli juga. Bisa ke Dokter Agus Prastyo. Apa tadi TikToknya, Dok? Is.pras. Kalau Instagramnya? pras.agus.dokter. Mantap. Aku sih seringnya karena dua-duanya ya, jadi selalu terpapar di keduanya sih. Karena kan memang edukasi dokter yang kayak gini-gini nih yang lagi sering banget kita cari. Well anyway, kayaknya nggak terasa nih Dok, kita ngomongin golongan darah, karakter gitu ya. Mungkin dari Dokter Pras sendiri ada yang mau disampaikan closing statementnya mungkin? Ya itu tadi ya, kembali bahwa jadilah manusia yang bijak dengan menjaga kesehatannya ya. Menjaga kesehatan itu ya tadi menyadarin bahwa kita harus berpola hidup yang sehat tadi, yang kembali saya ingetin bahwa kita harus makan yang dengan diet yang sehat, kemudian tidur yang teratur, olahraga yang teratur, yang ringan yang teratur, konsisten, kemudian atasin stres ya. Terus ada baiknya yang tadi Madam Bella bilang bahwa kalau kita ada uang berlebih atau bisa menyisihkan uang, ya kita ada lebih baiknya untuk insurans itu lebih bagus. Dan kalau ada waktu untuk donor darah tetap. Nah itu juga, karena tetes darah Anda berharga untuk orang lain. Banyak yang takut jarum Dok katanya. Gitu. Sebenarnya tergantung sih sakit enggaknya itu kan tergantung dari susternya yang ini orang-orang PM itu kan sebenarnya perawat-perawat juga. Nah susternya yang nyuntikin. Ada yang pinter banget, ada yang nggak sampai sakit sama sekali. Karena katanya kalau udah habis donor darah juga bukan berarti langsung udah pasti dipakai kan? Ada tes-tes lagi kan? Pasti. Nanti kalau misalnya darah kita misalnya tercemar, misalnya hepatitis atau HIV atau apa, pasti akan ya itu double manfaatnya. Kalau kita sebagai pendonor, kita akan dikasih tahu. Nah kalau kita nggak, notifikasi. Makanya kita harus ngasih nomor telepon segala macam supaya nanti kalau ada ditemukan hal seperti itu kita akan dikasih tahu sehingga kita bisa juga jadi kayak medical check up gratis aja seperti gitu. Jadi nggak perlu takut. Betul, itu tadi aku baru tahu. Ini kebanyakan orang di Indonesia itu takut medical check up. Kenapa? Takut penyakitnya ketahuan dini. Padahal justru ketika kita mengetahui penyakit itu lebih awal, itu lebih cepat pengobatannya, itu lebih bagus ketimbang ketika sudah fasenya sudah lebih berat. Nah itu lebih susah. Sudah terlambat jatuhnya. Jadi jangan mencegah takut. Lebih bagus daripada mengobati. Tetap sama itu. Terutama biasanya tuh di orang tua ya, katanya nggak mau pergi gitu. Jadi kalau sekarang anak-anak bujuk orang tuanya buat medical check up karena apalagi anak-anak muda itu harus menjadi pionir untuk bahwa kita harus sehat. Mantap.
Siap. Thank you so much Dokter Pras. Aku senang sekali ngobrol-ngobrolnya hari ini, dan passionate people semoga informasi yang kita berikan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti kalau mau cek-cek lebih lanjut terhadap asuransi bisa cek di fd.co.id, ataupun konten-konten yang bermanfaat dari Dokter Pras bisa tadi ada Instagram dan TikToknya. Dan aku juga mau ngomongin juga jangan lupa untuk yang nonton follow FWD_ID, karena podcast kali ini tentunya pasti ada kuisnya. Jadi supaya gak kelewatan ya, selalu follow karena hadiahnya ada kuisnya. Apa tuh kuisnya? Berbagai macam voucher belanja kalau gitu. Pokoknya bagus lah untuk belanja sana sini. Tapi jangan lupa follow karena nanti kelewatan gitu. Saksikan juga full versionnya di YouTube kita FWD Insurance Indonesia, dan juga nanti kita pasti punya potongan-potongan yang highlightnya ya di Instagram, TikTok, dan juga Twitter ataupun Facebook. Akhir kata saya Madam Bella dan juga Dokter Pras. Undur diri dari hadapan passionate people semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. FWD Podcast Blak-Blakan. Bebaskan langkah, bicarakan perlindungan bareng FWD Insurance. Blak-blakan aja.